ini aja ya, maksudnya Teteh Meni sama Teteh Herani yang bakal ngejelasin lanjut apa itu tentang tarian kontemporer ya. Mangga Teteh silakan. Belum kita ya bukan dulu aja. Lagi boleh, oke. Halo, selamat malam. Perkenalkan aku Hera Pagati, mahasiswi semester 8 di Sbiwandu jurusan Seni Tari. Perkenalkan, aku juga salah satu alumni dari Sbiwandu. Dan alhamdulillah juga kemarin aku udah lulus di Unpad Kajian Budaya dan sama ambil subjek komunikasi 22 juga. Mungkin ada beberapa ya yang tahu ya kesini mulu katanya. Kesini aja terus kayak berapa bulan sekali kesini untuk penelitian. Itu tuh bukan cuma ngobrol-ngobrol sama muda aja, enggak ya, bukan gibah aja itu. Tapi kita juga ada beberapa obrolan tentang data, tentang komunikasi audio dan ya alhamdulillah udah selesai kemarin. Tepuk tangan dong untuk kita ngobrolnya berapa menit? Berapa jam? 10 jam. Oke, 10 menit aja. Oke, silahkan jam ini. Kita berdiri. Ada saling mangga. Ayo jalan. Oh, boleh. Oke. Jangan lupa tolong fotoin buat kamera. Oh, ya boleh ngobrol santai aja ya. Santai aja di sini. Di sini. Ya, boleh. Oke. Teteh berarti Teteh itu dari skripsi ya? Iya, dari skripsi udah di sini ya udah bahasnya juga sama tentang anak Ciganjur. Ada yang jadi penampil anak Ciganjur? Ada ya? Dapat sekalian loh. Iya. Bahas ya, skripsinya ada, skripsinya ada. Ada muka-muka teman-teman semua di sini yang bahas soal itu. Anak Ciganjur ini tadi kontemporer 2019 ya? 2019 di Taman Budaya waktu itu ya. Kita berbicara sedikit tentang kontemporer. Kebetulan hadiah aku untuk S1 ini adalah kontemporer juga. Jadi aku di sini sambil ilmu nih ya. Ayo kita sharing aja bareng-bareng sama yang lain juga. Iya betul. Iya, jadi aku mengalami untuk networking gitu ya. Gimana sih kontemporer di Indonesia? Indonesia. Oke, boleh. Jadi sebetulnya tari kontemporer ini masih abu-abu ya, masih abu-abu di dunia pendidikan terutama. Enggak sih, sebetulnya di dunia pendidikan udah mulai terlihat tuh banyak penelitian tentang tari kontemporer ya. Tapi mungkin untuk yang awam di sini kayak bingung ya, tari kontemporer itu apa sih? Sebetulnya gimana sih itu? Apakah cuma tari-tari gitu aja atau gimana? Nah, jadi ada penelitiannya kalau katanya sebelum kita nari tari kontemporer itu kita harus menguasai tari tradisi. Makanya di sini teman-teman semua kita apa ya, di sini tuh seru juga sih karena selain sebelum melepas tari kontemporer mereka itu harus lulus dulu ujian untuk bukan ujian ya kayak bisa menari minimal satu tarian dari tradisinya masing-masing. Sini Jaipong ya, pada dari Jaipong, terus di sini juga ada beberapa kali penampilan dari budaya lain juga ya. Nah itu yang sebetulnya jadi menarik gitu ya. Jadi tari kontemporer di sini tuh awalnya anak-anak harus menguasai dulu ya tari Jaipong, tari mungkin ada randai, kemarin ya aku lihat randai, terus ada beberapa juga dari daerah lain dan itu yang menjadi sumber betul. Jadi sebelum kalian boleh kalau boleh nari tari kontemporer, kalian harus bisa dulu nari tradisi. Betul ya? Ya. Betul kan? Betul. Betul berarti betul pemikiran aku betul. Itu jadi sebetulnya tari kontemporer itu tari yang dibentuk ulang dari tari sumber tradisi. Sumber tradisinya tradisi mana? Bebas. Mau tradisi apa? Ada 3 tradisi kalau nggak salah di dunia ini. Di Bandung ya, di Bandung ini ada 3 jenis tradisi. Ada tradisi yang dia mengakar seperti ritual. Kalian juga belajar dulu kan ya, tahu ritual kayak raca kalong yang ada di atas juga itu atau yang ada di residu juga. Oh residu juga benar. Jadi ada beberapa ritual itu juga harus dari tradisi. Ada juga tradisi yang sudah apa ya, ada di Bandung gitu ya, misalnya kayak tradisi baru itu juga bisa termasuk
jadi sumber tari kontemporer. Dan yang mementingkan dan yang menjadi poin penting dari tari kontemporer itu sebenarnya ada di peristiwa rasa, bagian rasa. Jadi dia itu tidak mewakili kelompok, tapi dia mewakili dirinya masing-masing gitu. Jadi ketika kalian menari itu hanya diberi stimulus, ayo kalian eksplor, kalian pikirin kalau kalian lagi sedih misalnya, benar? Jadi ketika kalian lagi sedih, kalian narinya tuh ya beneran sedih gitu, beneran oke, aku mengeluarkan rasa itu. Di sini ada namanya proses kreativitas gitu. Betul nggak? Betul nggak? Ini tuh yang di sini udah cuma bilang doang. Betul ya? Kalau di sini tuh ada 4 ya? Apa aja coba? Tahu nggak? Raga, rasa, pikir, satu lagi? Iya, imajinasi, betul. Jadi keempat ini nih yang ada di Rumah Kreatif Maju, dan itu yang membedakan Rumah Kreatif Maju. Nah itu, jadi itu sih sebenarnya dua poin penting yang menurut aku yang sama-sama penting yang membedakan tari kontemporer dan tari bentuk lainnya. Itu secara simpel ya, karena kalau misalnya teori ini panjang banget ya. Kalau menurut sendiri gimana nih? Kan kamu juga akan ya, iya, sedang dan akan ya. Biar dari mendengar gitu ya paparan dari semuanya tentang kontemporer gitu, akhirnya aku juga mendapatkan sebuah titik terang atau sebuah kesimpulan deh. Jadi kontemporer itu pada dasarnya adalah selalu berangkat dari akar-akar tradisi, apalagi kita di Indonesia banyak sekali tradisi-tradisi di Indonesia, kaya banget melimpah sekali gitu. Jadi datangnya kontemporer ini kan perihal tentang kekinian gitu, tentang masa kini, dan divisualisasikan dengan akar-akar tradisi gitu. Tidak lupa juga kita menggunakan ekspresi rasa sama jiwa gitu. Itu sih yang aku tahu dari kontemporer adalah bukan persoalan bentuk, tapi tentang ekspresi jiwa, rasa, divisualisasikan gitu. Balik lagi ke definisi tadi, iya balik lagi ke definisi secara teori gitu ya. Kalau secara teorinya ya menjadi betul ya. Dan ini juga ya mungkin yang membedakan jiwa dengan sanggar lainnya di sini kalau dengan kontemporer juga Ya. dan yang mempunyai metodenya enggak sih, yang metode interaksi yang mempunyai metode langsung diajarkan langsung kan lebih efektif gitu ya. Ya Seperti itu, iya. Oke, ya mungkin itu untuk sekilas tentang tari kontemporer ya. Tapi yang aku pahami di sini sih di Rumah Kreatif Maju itu tidak ada pemaksaan ya. Jadi itu bukan suatu capaian yang harus gitu, enggak. Tapi capaian aslinya itu ingin membuat anak-anak ini hidup yang berkualitas lagi, lebih pintar lagi, lebih kreatif lagi. Dan nah itu yang apa ya? Aku sendiri sih kayak keren banget gitu ya. Iya, dan itu juga membuktikan kalau bukan hanya orang yang profesional yang bisa menarikan tari kontemporer gitu. Buktinya anak-anak bisa. Nanti nih sesaat lagi kita bakal nonton juga nih penampilan dari tari kontemporer Rumah Kreatif Maju yang memang mengikut sertakan anak-anak dalam berproses kreatif, dalam menciptakan produk kreatif tari kontemporer. Dan ini membuktikan, ini menunjukkan kalau tari kontemporer itu bisa ditarikan oleh penari anak-anak dengan catatan harus berlatih secara rutin, secara kemauan, ada motivasinya, ada rutinitasnya. Jadi tubuhnya itu bisa membentuk sesuatu yang berkualitas, jadi gak asal-asalan gitu loh. Nah itu bisa mengatakan salah satu teori dari Moiser. Dia bilang kalau ada mitos tari kontemporer katanya hanya bisa dilakukan oleh profesional. Tapi dia juga bilang kalau sebetulnya bisa aja sih untuk non-profesional juga untuk menarikan tari kontemporer. Dan ini buktinya gitu loh. Rumah Kreatif Maju itu bisa membuktikan bahwa itu adalah benar. Itu tangan semuanya. tradisi kontemporernya pun ada gitu. Iya, itu. Dan tidak memperhatikan soal usia ya. Iya. Anak-anak juga bisa, yang penting latihan. Iya betul. Jadi itulah temuan tesis saya. Iya, menemukan kalau memang udah Umberto ini melebihi prinsip-prinsip, melampaui prinsip-prinsip tari kontemporer yang memang sudah ada di Indonesia, dan memperkuat lagi tentang kajian-kajian tentang tari kontemporer. Dan itu masih belum selesai.
Nah, makanya nih untuk peneliti di luar sana, kalau misalnya mau meneliti, kalau misalnya mau meneliti travel itu masih bisa banget karena banyak banget paketnya nih. Ini karena masih muda ya, masih jadi bahan kajian. Kita harus menggaungkan itu karena bukan hanya tari-tarian saja, kita juga perlu menuliskannya itu, mengkaji itu supaya itu bisa jadi bahan aja lagi untuk nanti namanya gitu. Oke, dulu kali ya. Mungkin mau review Udah sih tadi ya. Jadi ya tadi besok-besoknya ada berapa tuh? Tadi sekilas aja sih ya, besok-besoknya ada apa aja tuh? Akar dari tradisi. Ya, aslinya ya terus ya, terus metodenya juga ada rasa pikir imajinasi itu penting gitu ya di masa dan udah sering banget obrolin tentang literasi tubuh jiwa. Udah ada tulisannya juga ya di disertasi udah, jadi itu bisa dibaca. Apalagi ya tadi, jadi dari fenomena sosial juga ya, fenomena kekinian gitu. Dan yang terakhir mungkin profesional juga bisa menari tadi. Jadi siapapun bisa asal ada kemauannya, asal tidak belum juga mulai udah itu mau jadi ya mungkin itu aja kan tadi cukup. Oke siap. Udah ya, apalagi sebenarnya coba. Oke, mungkin ada itu aja. Terima kasih. Ada yang mau ditanya atau gimana? Mau buka pertanyaan ada? Kalau ada boleh. Kalau enggak apa-apa. Boleh, ada yang mau nanya. Ini mumpung nih. Iya, mumpung lagi boleh nyantai aja. Kita juga insya Allah bakal bahas itu nggak pakai teori yang pusing. Ya, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau bertanya nih, ada nggak nih seputar tentang mungkin kan di sini juga ibu-ibu sendiri udah tahu ya anak-anak di situ berlatih tarian kontemporer. Mungkin secara teori juga belum dijelaskan nih apa itu tarian kontemporer ini. Nah, udah dijelasin juga tadi sedikit sama teori sama Tehera. Mungkin ada yang mau bertanya lagi seputar tentang tarian kontemporer. Mungkin untuk pengetahuan juga kalau ibunya terus ke anak-anaknya juga tentunya. Ada yang bertanya? Mangga mau putih, boleh mau? Ade, cenah sok. Boleh. Kayak alat nih kali. Lagi itu suami. Untuk teteh ya. Pemaparan tadi apa ya? Mungkin lebih bisa mengulaskan terkait tentang budaya. Cuma satu itu tentang sebetulnya keywordnya teknologi ya, teknologi TikTok, pergeseran budaya. Tiga itu sebetulnya sih keywordnya. Oke, jadi sebetulnya ada kajian lain disebutnya yaitu subculture. Jadi kalau misalnya bahas itu memang menjadi lagi ya. Tapi aku coba membedah lewat tarian kontemporer. Jadi sebetulnya dengan adanya pertama itu tadi bertanya apa yang membedakan, bagaimana cara kita biar tahu tarian kontemporer, literasi tubuh, tarian Indonesia bedanya apa sih? Nah sebetulnya itu tuh hal-hal yang memang adalah tugasnya para seniman, tugasnya para akademisi dan terutama pengkajian gitu. Nah itu selalu itu butuh waktu yang tidak sebentar, tidak 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tidak, tapi butuh puluhan tahun untuk menggebrakan itu, untuk menggaungkan kontemporer itu apa sih. Makanya tadi saya sebut di awal kalau ini sebenarnya masih muda, ini sebetulnya masih sangat dan harus gitu ya Bu ya, untuk terus mengikuti zaman gitu. Boleh banget anak-anaknya lagi nari kontemporer atau nari tradisi, videoin, upload aja nggak apa-apa. Itu juga salah satu bentuk melestarikan budaya. Jadi nggak apa-apa walaupun memang di TikTok kan ada gerakan yang biasa gitu ya, itu juga dikatakan sebagai tari, cuma itu adalah tari kreasi. Nah boleh nih anak-anak wajiwa gebrakan lagi bahwa di TikTok tuh ada nih tari tradisi anak-anak wajiwa, ada nih tari kontemporer anak-anak wajiwa yang jadi bisa seimbang gitu antara yang tari kreasi TikTok yang lainnya sama tari tradisi dan kontemporer yang ada di wajiwa. Iya, benar Bu? Aman? Masih putih aman sudah sedikit kita mendapat ilmu dari temannya sama Tehera. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ya, terima